Untuk artikelnya yakni SPSS Queries, a Software Engineering Dataset for Text to SQL and Question Answering Task, di mana ini dikhususkan untuk stakeholder dari para pengembangan software supaya bisa mendapatkan informasi tanpa harus memahami coding dan bisa mengubah kalimat alami menjadi SQL untuk mendapatkan sebuah informasi. Dan untuk datasetnya sendiri terdiri dari 1162 bahasa Inggris yang diubah menjadi 166 SQL query, di mana model bakal belajar setiap pola kata yang sama dengan maksud yang sama bakal menghasilkan query yang sama juga. Untuk prosesnya kurang lebih seperti ini, di mana berawal dari database yang diidentifikasi berdasarkan development atau research atau project, yang kemudian dibuat formula berupa SQL query yakni berjumlah 166 yang bakal dibagi menjadi dua kelas, yakni kalimat spesifik ataupun non spesifik. Nah, apa sih SUS Queries ini? Sebuah dataset yang dibuat untuk melatih dan menguji model text to SQL di dunia rekayasa perangkat lunak. Nah, text to SQL itu sendiri apa? Jadi text to SQL itu adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk menulis pertanyaan biasa dalam bahasa alami, misalnya bahasa Indonesia atau Inggris, dan sistem akan mengubahnya secara otomatis menjadi perintah SQL. Nah, kenapa penting? Dalam lingkungan software engineering ini banyak sekali stakeholder yang membutuhkan data seperti manajemen proyek, QA tester, atau analisis bisnis, dan tetapi mereka tidak paham cara menulis query SQL. SUS Queries itu sendiri merupakan solusi karena membantu model AI belajar cara menjawab pertanyaan mereka hanya dari kalimat biasa tanpa perlu bantuan program. Dataset ini itu dirancang mendekati kondisi nyata. Jadi isi kalimatnya itu diambil dari konteks-konteks software project yang sebenarnya. Tujuan akhirnya itu membuat sistem yang bisa memberikan akses data kepada siapa saja, tidak terbatas hanya pada developer atau data analis. Next. Nah, kenapa dataset ini dibuat? Dalam perkembangan perangkat lunak ada banyak pihak atau stakeholder yang terlibat seperti manajemen proyek, manajer proyek, QA tester, dan analisis bisnis. Meskipun mereka terlibat dalam proyek, biasanya mereka tidak memiliki keahlian teknis untuk menulis query SQL. Untuk mengakses data dari database, padahal mereka sering butuh informasi seperti jumlah bug, progres tugas, atau status sprint. Nah, disinilah text to SQL itu berperan. Dengan teknologi ini, stakeholder itu cukup mengetik pertanyaan dalam bahasa alami. Contohnya, tampilkan semua tugas yang belum selesai, dan sistem akan otomatis menerjemahkan menjadi query SQL yang bisa langsung digunakan untuk mengambil data. SUS Queries ini sangat penting dalam proses karena membantu model AI belajar memahami pola dari kalimat-kalimat tersebut. Dataset ini mengajarkan juga bagaimana cara mengenali maksud pertanyaan dalam bahasa manusia, lalu mengubahnya menjadi SQL yang akurat. Nah, jadi intinya dataset ini dibuat untuk mempermudah akses data bagi orang yang tidak bisa SQL.
melatih juga model AI supaya bisa memahami bahasa sehari-hari, serta mendukung efisiensi kerja di dunia software development. Next. Tujuan utama dari dataset ini dibuat yaitu untuk melatih model text to SQL. Dalam dunia teknologi, model AI seperti text to SQL itu perlu dilatih terlebih dahulu agar bisa memahami bahasa manusia dan mengubahnya menjadi kode SQL yang benar. Source queries ini berfungsi sebagai bahan pelatihan untuk model ini. Dataset juga memberikan banyak contoh pasangan antara kalimat dalam bahasa alami dan versi SQL-nya. Nah, misalnya tampilkan daftar proyek yang sedang berjalan, maka model harus bisa menerjemahkan seperti select bintang from project where status ongoing. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa model harus bisa memahami kalimat. Dalam hal ini, proyek yang sedang berjalan, mengidentifikasi kata kunci seperti status, dan menyusun perintah SQL yang sesuai dengan struktur database. Source queries ini berisi banyak contoh seperti ini, sehingga model bisa belajar secara bertahap dan menjadi lebih cerdas dalam menafsirkan kalimat manusia. Pada akhirnya tujuannya adalah agar pengguna cukup menulis pertanyaan biasa tanpa perlu pusing dengan sintaks SQL. Selain untuk pelatihan juga, source queries ini digunakan untuk evaluasi dan pengujian kinerja model AI. Maksudnya, setelah model dilatih dengan data, kita perlu tahu nih apakah model tersebut benar-benar paham atau hanya menghafal pola yang pernah dilihat. Untuk itu, dataset ini juga menyertakan skenario pengujian. Jadi, model diuji dengan perintah-perintah yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Misal, model ini diberikan kalimat yang strukturnya berbeda dari yang biasa, atau kalimat dengan bahasa tidak bagus seperti yang sering ditemukan dalam komentar pengguna atau issue tracker atau catatan bug atau proyek. Contohnya, kalimat tidak formal itu ini bug lama kok belum kelar juga ya. Perlu diterjemahkan menjadi query yang tetap bisa bekerja meskipun bahasanya tidak standar. Hal ini penting karena di dunia nyata input dari pengguna tidak selalu rapi atau sesuai aturan tata bahasa. Maka dari itu, tujuan kedua dari dataset ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana model cukup fleksibel dan cerdas dalam menangani variasi kalimat. Dengan evaluasi ini, peneliti bisa tahu seberapa baik model memahami perintah baru. Apakah model bisa menjadi memberikan hasil SQL yang benar meski gaya bahasanya berbeda. Next. Tujuan ketiga dari penggunaan source queries ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja khususnya pada pengambilan data dari database. Di dalam tim pengembangan perangkat lunak, tidak semua anggota tim memiliki latar belakang teknis atau keahlian SQL. Contohnya seperti manajer proyek, tim pemasaran, business analyst, hingga stakeholder lainnya. Dengan model AI yang telah dilatih menggunakan dataset source queries ini,
mereka itu bisa mengakses data hanya dengan menuliskan pertanyaan dalam bahasa alami tanpa perlu mempelajari struktur atau sintaks SQL. Misalnya, daripada menulis select count bintang from bugs where status open, mereka cukup mengetik berapa jumlah bug yang belum diselesaikan. Sistem yang langsung menerjemah pertanyaan itu ke dalam query SQL yang menampilkan hasilnya. Ini jelas mempercepat proses pengambilan keputusan karena semua pihak bisa mengakses informasi yang mereka butuhkan secara langsung dan cepat tanpa harus selalu bergantung pada tim teknis. Nah, jadi intinya itu mengurangi hambatan teknis dalam pengelolaan data. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu mempercepat alur kerja dan kolaborasi. Jadi kerja jadi cepat dan juga kita harus memiliki jiwa untuk berkolaborasi satu antara yang lain. Dan yang terakhir tentunya meningkatkan produktivitas tim secara keseluruhan. Kesulitan stakeholder itu dari non teknis dalam mengambil data. Apa saja sih kesulitannya? Yaitu yang pertama, di sini terdapat manajemen proyek yang kita itu harus membutuhkan laporan kemajuan proyek, jumlah bug atau performa tim. Nah, kemudian setelah melihat itu semua, kemudian kita melihat kesulitan karena data ada di database. Jadi kita lihat kesulitannya itu apa saja di database. Nah, kemudian itu contohnya biasanya mereka tidak bisa menulis SQL. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, analisis bisnis, yaitu ingin mengetahui tren dari data proyek seperti jumlah fitur yang telah dikembangkan atau seberapa sering bug terjadi dalam modul tertentu. Jadi setiap dataset itu memiliki bug. Namanya sistem itu pasti ada bug tersendiri dan dimana kita itu bisa mengetahuinya apa dari bug tersebut dan bagaimana supaya kita menghindari bug tersebut. Kemudian harus bergantung pada tim IT untuk mendapatkan data. Nah, terus yang terakhir, quality assurance atau QA disebut tester. Nah, di situ membutuhkan informasi tentang error atau bug dari database. Kemudian jika harus meminta bantuan developer setiap saat, prosesnya menjadi lambat. Kita sendiri itu tidak bisa menanganinya sendiri dan kita harus membutuhkan informasi dari error atau bug itu dari database tersebut. Nah, itu kenapa bisa lambat? Karena database itu kan lingkupnya luas. Nah, itu kita harus mengecek satu persatu di mana bug dan terjadinya error tersebut. Kemudian bagaimana SEOS queries menjembatani kesenjangan bahasa alami dan SQL. Kemungkinan query dalam bahasa alami tidak perlu pengetahuan SQL. Itu cukup ketik, tampilkan proyek yang sedang berjalan. Nah, kemudian mengubah bahasa alami menjadi SQL secara otomatis. Model text to SQL yang dilatih dengan SEOS queries akan menerjemahkan pertanyaan tersebut ke dalam SQL. Nah, kemudian meningkatkan efisiensi dan kemandirian stakeholder. Jadi stakeholder itu bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tanpa harus menunggu bantuan developer atau tim IT. Nah, berikut ini contoh konversi bahasa alami ke SQL. Beberapa tugas yang sudah diselesaikan di proyek A. Nah, ini seperti contohnya select count from task where project names. Itu seperti ini contohnya A and status completed. Nah, berarti itu sudah diselesaikan di proyek A. Jadi contohnya seperti ini, keluar status completed. Terus
siapa yang bertanggung jawab atas tugas dengan ID 10. Nah, select assigners from task where task ID sama dengan 10. Jadi keluarnya kita memakai where task ID sama dengan 10. Nah, terus ini menampilkan 5 bug terakhir yang ditemukan. Nah, kita dengan menyebutnya select from bugs order by created of dex limit 5. Nah, jadi 5 itu mencarikan 5 bug. Jadi tulisnya dex limit 5 sampai 5 bug terdapat yang ditemukan di database. Nah, kemudian berikutnya dataset SEOS query. Data SEOS query terdiri dari 7 bagian yang saling melengkapi untuk membangun dan mengevaluasi model konversi bahasa alami ke SQL. Dataset ini mencakup pasangan query dan SQL. Nah, SQL-nya itu memakai yang utama, jadi struktur SQL menengah, query kompleks seperti join, dan subquery. Subquery sederhana dengan satu kolom, variasi jumlah kolom hasil, query dengan struktur yang sudah dikenal model, serta satu set khusus untuk evaluasi. Seluruh dataset dirancang untuk mencerminkan kebutuhan nyata dalam pengambilan dataset oleh stakeholder non-teknis di domain rekayasa perangkat lunak. Nah, berikutnya kita membahas dataset pertama itu 80-20 split on SQL SLSE. Jadi 80 itu kayak jadi 80 itu maksudnya kayak pelatihan dan 20%-nya itu pengujian. Nah, apa sih itu data SQL ini, dataset ini? Nah, dataset ini digunakan untuk membagi data menjadi 80% untuk pelatihan yang tadi saya sebutkan, dan 20% untuk pengujian testing. Jadi 20%-nya itu untuk pengujian testing. Kemudian pembagian ini memastikan bahwa model dapat belajar dari mayoritas data, tetapi tetap diuji dengan sebagian kecil data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, kenapa penting dataset? Kita harus membagi pengujian dan pelatihannya tersebut. Jadi itu yang pertama untuk menghindari overfitting, di mana model hanya menghafal data tanpa bisa memahami pola secara umum. Kemudian kita dapat menguji performa model yang tadi 20% itu pengujian itu di akhir. Jadi kita dapat menguji performa model, apakah model bisa menerjemahkan bahasa alami ke SQL dengan akurat setelah belajar dari dataset pelatihan. Jadi saya memiliki yang namanya itu misalkan saya analogikan sederhana, itu seperti kamu membayangkan itu belajar ujian matematika, kemudian latihan soal itu disamakan data pelatihan yang 80% jadi. Nah, terus ujian sebenarnya itu data pengujian yang 20% tadi. Jadi kita itu kayak melatih data ini sebelum diujikan gitu, apakah sudah layak atau belum gitu. Nah, kalau kamu hanya menghafal jawaban latihan soal, bisa jadi kamu gagal saat ujian karena soal berbeda. Nah, tapi kalau kamu paham cara menyelesaikan soal, kamu akan tetap bisa menjawab dengan benar meskipun bentuk soal berbeda. Nah, seperti itu. Jadi seberapa penting 80% 20% ini? Ya, menurut saya itu penting banget agar kita bisa mengetahui gitu apa kelebihan dan kekurangan dari dataset kita. Oke, untuk dataset selanjutnya yakni Omit One Specific NL yang berformat Excel. Jadi apa itu Omit One Specific NL? Ini merupakan dataset yang digunakan untuk menguji bagaimana model menangani perintah dalam bahasa alami yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Salah satu variasi penting dalam pelatihannya yakni mengajarkan model untuk mengeneralisasi, bukan hanya menghafal. Kenapa ini penting? Dalam dunia nyata, pengguna sering menggunakan variasi kata yang berbeda
untuk maksud yang sama. Contoh, ada banyak cara untuk meminta daftar tugas dalam sebuah proyek. Seperti tampilkan semua tugas dalam proyek A, apa saja task yang ada di proyek A. Saya ingin melihat daftar pekerjaan di proyek A. Jika model hanya dilatih dengan satu versi kalimat, maka model bisa kesulitan saat menemukan bentuk lain yang belum pernah dipelajari. Berikut merupakan contoh isi dari datasetnya, di mana datasetnya terdiri dari dua kolom, yakni question dan juga SQL. Untuk contohnya, ketika user ingin mengetahui isu bug berdasarkan ID, terdapat 4 perbedaan kalimat, yakni list bugs by issue ID, return the issue ID of all bugs, what are the ID of issue of type bugs, return the issue ID of issue where the issue type is bug. Walaupun terdapat perbedaan kalimat, tapi program bakal mengenerate sintaks SQL yang sama, yakni select issue ID from issue where type bug. Oke, untuk dataset selanjutnya, one specific, one not specific in test set. Ini merupakan dataset yang dibuat untuk membedakan antara pertanyaan spesifik dan pertanyaan umum dalam bahasa alami. Ada dua jenis pertanyaan dalam dataset ini. Ada dua jenis pertanyaan dalam dataset ini, yakni contoh spesifik, tampilkan proyek dengan nama alpha yang sudah selesai. Contoh tidak spesifik, tampilkan semua proyek yang sudah selesai. Kenapa ini penting? Model harus bisa memahami pertanyaan apakah pengguna ingin data spesifik atau umum. Jika model tidak dilatih dengan baik, maka bisa saja memberikan hasil yang kurang akurat untuk pertanyaan yang spesifik. Contoh dari datasetnya yakni contoh untuk dataset yang umum, select issues where the update date is after 2017 bulan 3 tanggal 28. Dan untuk lebih spesifiknya yakni list only issues with update date greater than 2017 bulan 3 28, yang dimana si program bakal mengenerate dengan sintaks SQL yang sama, yaitu select start from issue where update date greater than 2017 bulan 3 28. Berikut merupakan dataset selanjutnya, yakni SEOSS Queries Issue Command yang berformat Excel. Ini merupakan kumpulan perintah dalam bahasa alami yang diekstraksi dari komentar pada issue tracker. Perintah dalam bentuk kalimat tidak baku dari issue tracker biasanya berisi frasa tidak lengkap, slang, atau shorthand yang sering muncul di komentar proyek perangkat lunak. Kenapa ini penting? Ini digunakan untuk menguji kemampuan model dalam menangani bahasa alami yang kurang terstruktur atau tidak baku, seperti yang sering muncul dalam komentar pengembangan perangkat lunak. Berikut merupakan contoh dari isi datasetnya, di mana terdiri dari 3 kolom, yakni kolom question, project, dan juga issue type. Di mana ini bakal mengelompokkan question berdasarkan project dan juga issue type-nya. Seperti contoh, terdapat project Archiva dengan issue type bug dengan berbagai macam question seperti what do you think, talks anyone, what do you guys think, talk anyone, dan lain sebagainya. Dan juga terdapat project lainnya seperti Cassandra, Derby, Fling dengan pengelompokan new feature, Hadoop dengan pengelompokan improvement, dan masih banyak yang lainnya. Pertama adalah dataset kelima, yaitu yang bernama orchestrated. Nah, apa itu dataset ini? Jadi dataset ini merupakan kumpulan data yang sudah diorganisir dan disusun ulang untuk pelatihan terstruktur, dan juga kombinasi dari perintah spesifik dan juga umum. Lalu kenapa dataset ini penting? Jadi dataset ini ditujukan untuk melatih model agar bisa menangkap hubungan antar perintah dan menghasilkan query SQL yang lebih akurat, dan juga dirancang untuk memberikan variasi perintah dalam konteks tertentu untuk membantu model memahami hubungan antar perintah
dan struktur yang lebih kompleks. Oke, dapat kita lihat datasetnya. Jadi dalam dataset ini ada 4 atribut atau 4 kolom data, di mana yang pertama adalah question, lalu yang kedua adalah SQL, domain, dan juga specific or not specific. Untuk question ini berisi pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk bahasa umum. Kalau dari dataset ini menggunakan bahasa Inggris, dengan total terdapat sekitar 1162 question atau 1162 pertanyaan dalam bentuk bahasa Inggris. Dan juga di sini terdapat kolom SQL di mana berisi query ke database-nya, di mana totalnya sekitar 166 query SQL yang sifatnya unik. Dan juga setiap SQL ini juga memiliki sekitar 7 variasi pertanyaan, 4 pertanyaan spesifik dan juga 3 pertanyaan non spesifik. Untuk korelasi antara question dan SQL ini mungkin dapat dikatakan sebagai jika misal si user mematikan list bugs by issue ID, jadi si user tidak perlu mengetik query SQL-nya, jadi dia tinggal ngetik seperti ini, nanti sistemnya akan mentranslatekan jadi menggunakan query SQL yang seperti ini. Lalu di sini juga terdapat domain. Untuk domain ini ada development dan juga ada research sejauh ini dari yang saya amati. Lalu di sini juga terdapat kolom specific dan not specific. Lalu jika kalian lihat specific or not specific ini berkaitan dengan question, di mana apakah pertanyaannya itu bersifat spesifik atau pertanyaannya itu bersifat yang tidak spesifik. Jadi seperti itu. Untuk dataset kelima ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana developer menanyakan informasi. Dan juga dataset ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai dataset inti atau dataset utama yang menjadi sumber data untuk semua file eksperimen. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua eksperimen dalam paper ini berlangsung atau tidak langsung berasal dari data orchestrated ini sebenarnya. Oke, lanjut ke dataset ke-6, yaitu orchestrated only evaluation. Jadi apa dataset ini? Dataset ini merupakan dataset yang hanya digunakan untuk mengevaluasi model, bukan untuk pelatihan, dan juga hanya berisi data untuk ujian tanpa data pelatihan. Kenapa dataset ke-6 ini dikatakan penting? Karena fungsinya adalah untuk membantu mengukur kemampuan model dalam menangani perintah yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan juga berguna untuk mengukur performa model pada data-data yang sifatnya itu benar-benar baru. Jadi langsung saja dapat kita lihat di sini. Jadi di sini terdapat 2 kolom, yaitu question dan juga SQL. Nah, meskipun sebenarnya dataset ini tuh diambil dari dataset yang sebelumnya, yang yang orchestrated. Tapi fungsinya tuh benar-benar berbeda, di mana dataset di sini tuh diambil sekitar 932an pertanyaan dari pertanyaan yang sebelumnya, yang dari sini tuh sekitar 1162 pertanyaan. Dan juga kalau kita perhatikan juga terdapat kolom yang sama seperti kolom sebelumnya, itu terdapat kolom question dan juga kolom SQL. Sebenarnya untuk dataset ini formatnya itu lebih bersih dan sudah dipisahkan, hanya digunakan untuk evaluasi.
sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana dataset ini digunakan untuk evaluasi, terutama dalam dua jenis skenario, yaitu model dilatih dengan dataset eksternal seperti Spider, dan juga model diuji terhadap pertanyaan spesifik dan non-spesifik di domain SEO/SS. Jadi dataset ini tidak dipakai dalam pelatihan, tapi sangat penting untuk mengukur generalisasi modelnya. Jadi bisa dibilang ini merupakan benchmark internal untuk mengecek apakah model benar-benar memahami konteks software engineering. Lalu lanjut ke dataset ke-7, di mana dataset ke-7 ini merupakan used for experiments. Jadi apa itu dataset ke-7 ini? Dataset ke-7 ini merupakan kumpulan data yang digunakan dalam eksperimen awal oleh pembuat dataset untuk menguji baseline model seperti SQLNet dan RAT-SQL. Mungkin untuk SQLNet dan RAT-SQL, untuk SQLNet ini sebenarnya merupakan text to SQL dengan pendekatan sketch based, dan juga untuk RAT-SQL merupakan model yang memanfaatkan relasi antar tabel dan struktur database. Kenapa? Lanjut, untuk dataset 7 ini merupakan kumpulan perintah dalam bahasa umum atau bahasa manusia dan query SQL yang digunakan dalam eksperimen asli. Dan kenapa dataset ke-7 ini penting? Dataset ke-7 ini bisa digunakan untuk membandingkan performa model baru dengan hasil eksperimen sebelumnya. Dan juga data ini biasanya digunakan sebagai benchmark untuk mengukur performa model baru. Dapat kita lihat seperti ini datanya. Nah, untuk dataset ke-7 ini merupakan versi terfilter dan hanya menyertakan data yang kompatibel dengan model-model tertentu. Dan juga dataset ini penting untuk membandingkan performa model di domain umum dengan domain software engineering. Jadi intinya dataset ini adalah alat untuk pengujian performa model di skenario nyata dan praktis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk yang dataset ke-5 yang orchestrated ini merupakan dataset inti yang sebenarnya itu dia jadi sumber semuanya di penelitian ini. Lalu untuk dataset yang ke-6 yaitu only evaluation dipakai untuk uji model yang dilatih dari luar. Lalu untuk dataset ke-7 adalah versi praktis untuk eksperimen model baseline-nya. Untuk ketiga dataset yang saya jelaskan ini dapat dikatakan saling melengkapi dan berperan penting dalam melakukan evaluasi. Untuk kemampuan model menjawab pertanyaan developer secara akurat dan relevan di konteks software engineering. Oke, saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan manfaat SEO/SS queries dalam dunia nyata. Sebelum itu, pertama-tama kita mulai dengan apa sih evaluasi terhadap SEO queries itu? SEO queries adalah sebuah pendekatan berbasis AI yang dirancang untuk menerjemahkan input dalam bahasa alami menjadi bahasa SQL, yang dimana bahasa SQL tersebut bisa langsung dijalankan ke database-nya. Tetapi sebelum kita bisa menerapkan model ini secara luas, tentu harus diuji dulu nih, kayak si model itu dapat poin seakurat apa dan apakah model itu efektif dengan hasil yang diberikan. Oke. Pertama ada 3 model evaluasi, yaitu ada akurasi SQL. Akurasi SQL adalah semacam cara mengukur apakah query SQL yang dihasilkan sudah benar dan sesuai dengan maksud yang ada di dalam bahasa alam. Misalnya, jika kita minta tampilkan proyek yang sedang berjalan, maka SQL yang harus
maka SQL-nya itu harus menampilkan project dengan status ongoing, bukan selesai ataupun yang belum dimulai. Seperti itu. Contoh, jika Anda ingin menampilkan gambar A, maka hasil yang harus keluar itu adalah hasil gambar A yang sedang ongoing. Seperti itu. Terus untuk metode yang kedua ada yang namanya dengan Blue Score dan Root Score. Blue dan Root Score ini merupakan metrik yang biasanya digunakan dalam natural language processing untuk mengukur seberapa mirip dua kalimat atau dua teks. Jadi dia bisa mengkompar antara teks satu dengan teks dua. Dalam konteks evaluasi ini digunakan untuk melihat apakah SQL yang dihasilkan mirip dengan SQL yang seharusnya, baik itu dalam strukturnya, kata kunci, dan logika. Dan metode yang ketiga adalah human evaluation. Human evaluation ini adalah bentuk evaluasi manual oleh orang yang paham tentang SQL. Mereka akan menilai apakah query tersebut tidak hanya benar dari segi sintaks, tapi juga dinilai dari segi makna, seperti apakah query itu masuk akal dan benar-benar menjawab pertanyaan yang diminta. Oke, untuk memudahkan dalam penjelasan ini, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah contoh evaluasinya. Misalnya nih, untuk pertanyaan ini, kalian bisa lihat di baris pertama, tampilkan proyek yang sedang berjalan. SQL kan select bintang from projects where status ongoing. Itu adalah SQL yang diharapkan. Dan SQL yang dihasilkan oleh model itu adalah select bintang from projects where status sama dengan ongoing. Jika dilihat dari dua tabel ini, dari dua kolom ini, maka antara SQL yang diharapkan dengan SQL yang dihasilkan oleh model itu sama, yang berarti model tersebut benar. Namun pada contoh lain seperti yang ada di bawahnya, pada contoh query berapa banyak bug di project alpha, SQL yang diharapkan itu kan select count bintang from bugs where project name alpha, dan SQL yang dihasilkan model adalah select name from bugs where project name alpha, yang berarti di sini terlihat bahwa meskipun model menangkap konteks project alpha, tapi si model tersebut gagal memahami bahwa yang diminta adalah jumlah, bukan nama bug. Jadi bisa dikatakan model ini masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Jadi walaupun dua-duanya tetap menangkap alpha, tapi output yang dihasilkan berbeda. Jadi antara compare SQL yang diharapkan dengan hasil model, terus itu tidak sama, yang berarti model tersebut menghasilkan hasil yang salah. Untuk saat ini adalah potensi pengembangan SOOSS queries ke depannya. Sebetulnya banyak sih untuk pengembangannya. Tapi di sini kami merangkum 3 poin saja. Oke, untuk poin pertama adalah dukungan untuk bahasa alami yang lebih variatif. Model SOS queries ini masih perlu ditingkatkan agar bisa memahami berbagai variasi kalimat, seperti ada kalimat biasa, sinonim, dan ataupun seperti gaya bertanya. Contohnya, untuk bahasa bakunya, tampilkan project yang berjalan dan apa project yang aktif. Kedua kata ini kan sebetulnya punya makna yang sama. Jadi si model ini harus bisa menghasilkan dan menghasilkan output yang sama sesuai dengan makna yang ada. Seperti itu. Terus untuk poin yang kedua, dukungan untuk berbagai jenis database. Dari yang kami tahu,
SOS queries lebih fokus pada SQL saja. Tapi untuk kedepannya kan pasti bakal banyak database yang akan muncul, dan ya bisa diperluas ya. Seperti contohnya kan ada jenis database lain yang NoSQL. Oke. Ini untuk poin ketiga adalah peningkatan akurasi dengan model AI yang lebih canggih. Ini sangat berkaitan dengan poin yang kedua. Poin yang pertama yaitu mengerti makna pada suatu kalimat. Jadi dari sisi teknologinya, model SOS queries ini bisa ditingkatkan lagi menggunakan model bahasa yang lebih kuat. Contohnya seperti T5 ataupun BART yang mempunyai performa lebih baik dalam memahami teks yang kompleks, baik dari katanya, lalu kalimatnya, dan makna yang terkandung dalam tersebut. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan managing project dari SEO/SS Queries Text to SQL. Di sini terdapat 5 tahapan pengembangan, yaitu tahapan pertama adalah identifikasi dan persiapan dataset. Tahapan kedua adalah analisis dan klasifikasi dataset. Tahapan ketiga eksperimen dan pembagian dataset. Lalu tahapan keempat adalah implementasi model text to SQL, dan yang terakhir adalah evaluasi dan validasi model. Nah, untuk tahapan pertama terdapat 3 task, yaitu pertama-tama pastinya mengumpulkan dan mengorganisir dataset, lalu melakukan review struktur kolom dan isi kontennya, serta selanjutnya adalah menghitung jumlah record dan atribut pada setiap dataset yang digunakan. Nah, lalu tahapan kedua adalah menandai dataset yang dipakai di SQLnet dan RedSQL. Selanjutnya mapping dataset ke skenario eksperimen. Lalu selanjutnya adalah menentukan fungsi tiap dataset, apakah untuk training, tes, atau evaluasi. Lalu selanjutnya mengelompokkan dataset sesuai skenario eksperimen. Lalu untuk tahapan ketiga, membuat skenario pembagian dataset. Lalu selanjutnya mengubah data ke format input model JSON untuk RedSQL. Lalu selanjutnya adalah menyimpan hasil pembagian dataset ke folder eksperimen. Lalu untuk yang tahapan keempat ada 4 tes, yaitu setup environment model SQLnet atau RedSQL, lalu load dataset ke dalam model, lalu jalankan proses training untuk setiap skenario eksperimen, dan melakukan uji serta perbaikan dari modelnya. Untuk tahapan terakhir berisi membandingkan performa antar skenario, misalnya hasil dari 80/20 versus 81. Lalu selanjutnya menganalisis pertanyaan yang gagal dijawab dan benar oleh si modelnya. Lalu yang terakhir adalah menghitung akurasi atau materi klaim yang mungkin dibutuhkan. Untuk fitur mungkin untuk struktur dari kami seperti ini, dan di sini juga terdapat deadline-nya. Lalu sebenarnya di sini juga bisa melakukan assignment tugasnya. Lalu apakah di sini juga terdapat apakah sudah in progress atau change requested atau sudah approval. Dan juga di dalam sini juga terdapat fitur lain seperti hike dan kawan-kawan. Lalu juga terdapat isinya. Terus di sini sebenarnya juga ada subtestnya juga.